Ada ide bagus yang mungkin bisa Anda jalankan, yang sudah saya pikirkan tapi nggak pernah saya laksanakan. Halo, Gani Deyong di sini. Hari ini saya mau berbagi ide bisnis. Ide bisnis ini sudah kami pikirkan lama, saya dan teman saya. Sudah kami hayalkan gitu ya. Dan sebenarnya idenya juga bagus karena bisnis ini dimulai dari kebutuhan. Ada kebutuhan, kemudian kita coba solusikan. Tapi karena kami sudah umur ya, di atas 55 tahun, sudah slow living, jadi niat untuk mencari uang banyak itu berkurang. Karena kita nggak mau stres gitu ya. Kita butuh uang, tapi nyari bisnis yang kecil-kecil aja yang tidak ada stres. Sedangkan bisnis ini butuh pemikiran, butuh orang-orang yang sedang bersemangat mencari uang yang lebih banyak. Mungkin juga untuk orang-orang yang mau slow living tapi belum punya basis untuk menopang hidupnya. Nah, bisnis ini adalah tentang pinjam meminjam alat. Jadi kebutuhannya begini, saya ketika slow living banyak waktu dan mulai membeli banyak alat peralatannya. Peralatannya mulai dari bor. Nah, bornya kan harus yang bagus ya, dan yang bagus itu kan tidak murah. Saya beli yang murah, kemudian akhirnya rusak, belilah yang bagus, merek Bosch. Kemudian tangga gitu ya, tangga panjang, kemudian gergaji yang listrik, gerinda, macam-macam. Jadi banyak alat-alat yang saya beli yang sebenarnya tidak dipakai secara terus-menerus, jadi hanya sekali-sekali aja. Pada saat saya mau ngebor bikin lubang, untuk menggantung sesuatu, pada saat saya mau bikin lemari kecil, saya butuh gergajian gitu ya. Kemudian saya butuh gerinda untuk motong-motong. Nah, itu adalah kebutuhan sesaat, kebutuhan yang jarang-jarang, tapi ya perlu. Nah, bayangkan semua orang yang seperti saya, yang mulai mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil itu di rumah, itu harus membeli alatnya yang cukup mahal. Cukup mahal, oke kalau dibutuhkan, tapi ini digunakannya hanya sekali aja, jarang-jarang gitu ya. Dan itu adalah pemborosan besar. Terlihat juga sebenarnya tren membeli alat itu kita lihat misalnya di toko DIY gitu ya. Di situ banyak sekali peralatan-peralatan untuk pribadi ya, untuk orang-orang mengerjakan sesuatu di rumahnya. Artinya bisnis itu ada dan kebutuhan orang membeli alat itu ada. Tapi untuk mengatasi pemborosan ini, kita bisa bikin yang namanya pinjam meminjam alat. Jadi sebuah toko atau misalnya saya punya alat yang berlebih, saya bisa sewakan. Sewakan ke orang-orang yang mungkin dia hanya butuh bor untuk sementara, mungkin 1 minggu gitu ya. Kemudian dia butuh table saw 10 hari. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu ada dan tidak harus beli, dan dia bisa pinjam dari tetangganya atau pinjam dari, katakanlah kayak bisnis pinjam meminjam alat ini. Tinggal dipikirkan bagaimana caranya mengontrol, mendelivery, juga menyaring pelanggan, jangan sampai nanti barangnya dibawa kabur. Nah, itu adalah bisnis yang menurut saya cukup menarik untuk dikerjakan. Tapi karena sekali lagi kami sudah tidak dalam posisi ingin mengejar uang yang banyak, sehingga tidak bisa merealisasikan bisnis ini. Sebenarnya saya bisa bikinkan platform di website, di Android gitu ya, untuk menampung itu. Tapi ya lagi-lagi itu kalau ada yang mau, ada yang berminat, dan akhirnya disatukan di satu website, membuat orang yang mau mencari itu lebih gampang. Tapi tanpa website ini juga bisa jalan. Anda bisa mulai di Facebook, di Instagram, mulai menyebarkan informasi bahwa, saya punya alat nih. Kalau Anda mau bertukang di rumah, mau melakukan sesuatu, itu boleh pinjam, tidak usah beli. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini cukup menarik untuk dikejar? Kalau menurut saya ini cukup oke. Mungkin nanti akan banyak masalah, tapi masalah itu pelan-pelan kita eliminir, kita solusikan sehingga menjadi satu bisnis yang bisa jalan. Dan saya cukup yakin untuk itu. Untuk Anda yang masih
bersemangat tentu bisa cari solusi. Sedangkan Gojek, Grab itu aja akhirnya juga bisa jalan ya. Padahal pada saat awal saya yakin itu adalah ide yang agak mustahil. Mendelivery barang, apakah barangnya nanti diambil atau tercecer atau hilang atau dicuri, bagaimana pertanggungjawabannya, itu kompleks ya. Nah, yang pinjam-meminjam barang ini nggak sekompleks itu, rasanya lebih mudah disolusikan. Paling jelek itu begini, ada yang mau pinjam mesin angin gitu ya untuk ngecat gitu ya, mesin kompresor. Ya udah kita delivery, begitu deal gitu ya, kita delivery ke rumahnya, ada rumahnya bener nih orangnya, kemudian dia bayar DP, kemudian dia bayar sewa, atau mungkin dia bayar deposito ya, deposit seharga barangnya. Jadi macam-macam tuh, kita bisa mulai membuat aturan-aturan yang membuat orang tidak mudah mencuri barang kita. Yang jadi problem nanti adalah kelengkapan barang kita nggak banyak. Kalau kita bikin satu-satu masing-masing orang, misalnya saya punya 10 alat, kemudian saya masukkan list yang bisa dipinjam. Nah, ketika dia mau pinjam yang lain kan nggak ada gitu ya, nggak lengkap, dan dia harus cari lagi ke tempat lain, mulai dia cari siapa nih yang juga punya bisnis itu. Tapi kalau dia bersatu, misalnya saya bikinkan website sederhana khusus untuk seperti katalog gitu ya, dia masuk ke sana, dia cari kotanya, kemudian dia mulai searching barang yang dia inginkan. Oh, ternyata dari semua barang itu dia butuh 3 barang, ada di 2 tempat misalnya. Akhirnya dia bisa pinjam, mungkin dia akan menaruh deposito di sana, kemudian barangnya di delivery, begitu selesai kita jemput, ada ongkos kirim, ada ongkos ambil, yang semacam itulah. Jadi itu memanfaatkan aset kita yang nganggur, bisa kita sewakan, dan itu bisa mendatangkan income yang lumayan, income yang tidak besar, tapi cukup menarik untuk menopang kehidupan kita yang slow. Untuk teman-teman yang berminat, kemudian yang ingin tahu lebih banyak, bisa chatting di YouTube saya, atau nanti saya kasih nomor handphonenya, bisa diobrolin, dimatengin. Saya tidak perlu terlibat untuk masuk ke dalam bisnis itu, Anda bisa jalankan sendiri. Kalaupun saya terlibat, ya ketika ada yang banyak yang mau gitu ya, mungkin saya bikinkan website atau aplikasi Android untuk bisa orang meminjam alat gitu ya. Tapi saya pesimis dengan Android ya, karena itu kebutuhannya bukan kebutuhan harian, kebutuhan sekali. Jadi website pun mungkin sudah cukup. Begitu Anda masuk website, di situ ada kota, ada barang, ada toko-toko yang menyediakan. Toko itu adalah Anda ya, tokonya di rumah dan tidak perlu dijaga. Ketika ada yang mau, dia akan WhatsApp. Nah, Anda deal sendiri berapa sewanya, bagaimana delivery-nya. Demikian ide bisnis yang sudah terpendam lama. Saya buka saja, siapa tahu ini adalah ide bagus untuk Anda untuk memulai sebuah bisnis yang bukan bisnis besar tapi juga menarik. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu dengan video lainnya.